Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Tata Kelola Entitas akan menjelaskan materi tentang memahami teori-teori etika. Dengan anggota saya sendiri, Alina Manasikana, dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Agung Hidayat, kemudian dilanjutkan oleh Azahra Putri Syakila, Bella Pangesti, Henita Mara, Kamelia Septiani, Nimade Ayuwardani, Siska Aulia, dan yang terakhir oleh Yolanda Dila Sevia. Pengertian etika absolut dan relatif. Etika absolut artinya mutlak, merupakan paham yang percaya bahwa segala sesuatu yang ada itu bersifat mutlak dan universal. Etika absolut juga memberikan atau menekankan setiap norma dan aturan yang ada dengan tegas dan terkadang bersifat memaksa, tidak pandang bulu. Etika absolut dapat didefinisikan sebagai paham etika yang menekankan bahwa prinsip moral itu universal, berlaku untuk siapa saja dan di mana saja. Tidak ada tawar-menawar dalam prinsip ini. Juga tidak tergantung pada adanya kondisi yang membuat prinsip moral dapat berubah sewaktu-waktu. Etika relatif. Relatif artinya, menurut bahasa adalah bergantung kepada sesuatu. Etika relatif itu sendiri berarti paham yang percaya bahwa segala sesuatu itu bersifat tidak mutlak, mulai dari pengetahuan maupun prinsip. Dalam relativisme etika, benar dan salah tidak mutlak dan harus ditentukan dalam masyarakat dengan kombinasi observasi, logika, sosial, dan pola preferensi, pengalaman, emosi, dan aturan yang tampaknya membawa manfaat yang paling penting. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan etika perilaku moral. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya, atau lebih dikenal dengan Lawrence Kohlberg. Proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. Tahap-tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu prakonvensional. Tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak. Walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Yang kedua, yaitu konvensional tingkat. Konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Seorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Yang ketiga yaitu pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Teori-teori etika. Yang pertama, egoisme. Menurut teori ini, orang boleh saja yakin adanya tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Namun, semua tindakan yang terkesan luhur dan atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Yang kedua, utilitarisme. Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. The greatest happiness of the greatest number. Ukuran baik
tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dan tindakan itu apakah memberi manfaat atau tidak. Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham etis terletak pada siapa yang memperbolehkan manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut pandang kepentingan orang banyak. Teori-teori etika. Yang ketiga, deontologi. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidak hanya suatu tindakan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Dan yang keempat, teori hak. Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM, hak asasi manusia. Teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi, teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori etika yang kelima yaitu teori keutamaan. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter manusia utama dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Mereka yang bertingkah laku secara amoral disebut baik. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk disebut amoral atau manusia hina. Yang keenam yaitu teori etika teonom. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Contoh kasus etika moral. Etika moral terdiri dari dua etika, yaitu etika absolut dan juga etika relatif. Contoh dari etika absolut yaitu yang pertama, bagaimanapun dan apapun alasannya membunuh adalah perbuatan tidak bermoral. Yang kedua, memperkosa adalah perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Yang ketiga, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang tidak bermoral. Contoh kasus dari etika absolut yaitu seorang pejabat A yang bekerja di badan yudikatif negara melakukan tindakan korupsi dan anggaran suatu proyek yang dijalankan atas dasar untuk memenuhi keinginan pribadi dan membeli barang-barang mewah yang ia inginkan dengan nominal yang cukup tinggi dan merugikan negara. Dari kasus menurut etika absolut dapat disimpulkan bahwa memakan hak orang lain adalah perbuatan yang salah. Maka pejabat A apapun posisinya dan kedudukannya, perbuatan A adalah perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beretika serta menyalahi aturan yang ada karena telah merugikan rakyat banyak. Contoh etika relatif. Membunuh itu bisa benar dan juga bisa salah, tergantung apa tujuan orang yang melakukan pembunuhan. Contoh kasus etika relatif, kala dia memakan ayah mereka yang telah mati, sebagai penghormatan dan kebanyakan dari tanggapan kita terhadap hal itu adalah tidak bermoral. Tetapi, bagi orang kala dia membakar itu atau mengubur orang mati adalah perbuatan menakutkan dan menjijikan atau tidak bermoral. Dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa moral yang baik menurut suku Calatia sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan atas apa yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka lakukan tentang upacara kematian adalah apa yang mereka yakini.
Baik, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.